Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang SKB Perawat 2024. Ini juga bisa untuk P3K teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membahas semuanya, tapi ini dikhususkan untuk SKB Perawat juga sesuai dengan kisi-kisi Men 4 RP. Ini untuk terampil juga untuk ahli pertama juga. Sebenarnya sama ya teman-teman ya, agak mungkin membedakan manajemen di ahli saja teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke soalnya teman-teman ya. Oke, nah ini ada seorang anak berusia 6 tahun dengan HIV telah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan nyeri. Anak tersebut bertanya pada perawat, apakah nyerinya akan hilang? Apa respons yang paling tepat untuk diberikan oleh perawat? A. Nyerinya akan hilang jika kamu berbaring dan membiarkannya obatnya bekerja. Kemudian B, cobalah untuk tidak berpikir tentang itu. Semakin kamu memikirkannya, maka akan semakin terasa sakit. C, aku tahu pasti terasa sakit, tapi jika kamu mengatakannya padaku ketika itu terjadi, aku akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang. D, setiap saat terasa nyeri, tekan tombol penghilang, ya, ini kurang G ya teman-teman ya, dan aku akan memberikan sesuatu untuk membuat nyerinya hilang. E, nyerinya akan hilang jika kamu membiarkanku melakukan semua penata laksanaan yang kamu butuhkan. Oke, seperti biasa teman-teman, kita akan kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, sebelum kita melihat jawabannya teman-teman, kita akan kaji ke soalnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada seorang anak, maaf ya, kecoret, berusia 6 tahun dengan HIV telah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan nyeri. Anak tersebut bertanya pada perawat apakah nyerinya akan hilang teman-teman. Nah ini ya, ini kata kuncinya ya. Nah apa respon yang paling tepat untuk diberikan oleh perawat. Jadi di sini teman-teman ya perlu diketahui bahwasanya kalau ada HIV ini biasanya rata-rata itu nyerinya ya dengan komplikasi, apalagi sudah dirujuk ke rumah sakit, otomatis ini nyerinya berat teman-teman ya. Terus di sini aja. Nah, ini pasti berat nyerinya ya. Jadi rata-rata seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara respon untuk perawat agar memberitahu kepada anaknya tentang bagaimana itu nyerinya ya. Nah, oke, jadi harus mengerti tentang konsep dan manajemen nyeri teman-teman ya. Nah, jadi manajemen nyeri untuk pada anak ya rata-rata yaitu adalah yang pertama adalah edukasi ya. Kemudian yang kedua adalah terapi non farmakologis ya. Kemudian yang ketiga adalah terapi farmakologis ya. Nah, kalau edukasi berarti ini tadi ya tentang manajemen nyerinya. Kemudian terapi non farmakologis berarti termasuk kompres ya, kemudian pijat dan lain sebagainya. Kalau farmakologis berarti obat ya. Oke. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Nah, jadi untuk memberikan, coba kita ke poin A ya, nyerinya akan hilang jika kamu berbaring dan membiarkan obatnya bekerja. Nah, ini jelas seperti ini tidak memberikan kepada anak agar tidak bergerak ya. Ini kan berarti membatasi pergerakan ya. Untuk nyerinya, nah itu juga salah ya teman-teman, malah akan dia merasa nyeri kemudian ada kaku-kaku juga. Nah, seperti itu ya.
dan membiarkan obatnya bekerja. Ini jelas salah teman-teman ya. Nah, kemudian yang poin B, cobalah untuk tidak berpikir tentang itu. Semakin kamu memikirkannya, maka akan semakin terasa sakit teman-teman ya. Nah, kalau seperti itu juga tidak boleh teman-teman ya. Karena itu akan meremehkan siklus nyeri yang terkait dengan HIV ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya, harus apa teman-teman? Harus jujur ya kepada anak ya, dan memotivasi nantinya memberitahukan kepada anak nanti biar anak mengetahui segala hal yang dilakukan untuk mengurangi nyerinya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk D, ini jelas ya, tidak ya teman-teman ya. Oh maaf, untuk B, sorry. Nah, untuk C, aku tahu pasti terasa sakit, tapi kamu mengatakan padaku ketika itu terjadi, aku akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang paling tepat ya, teman-teman ya. Saya kira ya. Jadi ini dia memberikan kejujuran ya. Jadi dia pasti terasa sakit, tapi kamu mengatakannya padaku ketika itu terjadi ya, ketika nyeri, aku akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang ya, yaitu dengan apa? Obat-obatan. Nah, ini lebih baik ya teman-teman ya. Jadi harus memberikan edukasi kepada anak itu harus juga anak tersebut harus mengetahui segala hal yang akan dilakukan untuk mengurangi nyerinya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk D ya, setiap saat rasa nyeri, tekan tombol penghilang dan aku akan memberikan sesuatu untuk membuat nyerinya hilang. Nah, kalau biasanya HIV itu bisa mengurangi ya teman-teman ya, bukan hilang. Jadi ini seperti memberikan harapan palsu ya. Oke, berarti ini tidak ya teman-teman ya. Kemudian E, nyerinya akan hilang jika kamu membiarkanku melakukan semua penata laksanaan yang kamu butuhkan. Ini juga seperti harapan palsu juga teman-teman ya. Otomatis jawabannya adalah C ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat baru saja memberikan ibuprofen atau Proris pada seorang anak dengan suhu 38,8 derajat Celcius. Ini kurang ya. Apa tindakan lain yang harus perawat lakukan? A. Membatasi cairan dalam 8 jam. B. Menyeka anak dengan air dingin. Kemudian C. Merencanakan pemberian asam salisilat atau aspirin dalam 4 jam. Kemudian D. Melepas pakaian tebal dan selimut untuk anak. E. Observasi suhu setiap 30 menit. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya. Nah, coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi perawat baru saja memberikan ibuprofen pada seorang anak dengan suhu 38,8. Ini otomatis sangat panas sekali ya. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan ya? Kalau membatasi cairan 8 jam. Nah, ini malah jangan ya, teman-teman ya. Nah, malah diberikan asupan cairan ya yang lebih ya, teman-teman ya. Untuk mencegah dehidrasi ya. Jadi cairan ini malah ditingkatkan ya. Nah, untuk mencegah dehidrasi ya. Kalau untuk poin B, menyeka anak dengan air dingin. Nah, ini malah apa? Menggigil ya, teman-teman ya. Nanti anak akan menggigil ya. Dan sehingga malah meningkatkan ketubuhan metabolisme yang telah terjadi karena demam, teman-teman ya. Oke, kemudian merencanakan pemberian asam salisilat atau aspirin dalam 4 jam ya teman-teman ya. Nah, ini juga tidak perlu teman-teman ya. Karena apa? Ya, aspirin tidak diberikan pada anak dengan demam karena berisiko apa? Timbul sindrom
Rey ya, sindrom Rey ya teman-teman ya. Jadi ini tidak boleh juga. Kemudian untuk D, melepas pakaian tebal dan selimut untuk anak. Nah, ini ya teman-teman ya, sesuai dengan jawaban. Nah, ini tujuannya apa teman-teman ya? Nantinya bisa diganti dengan pakaian tipis. Ya. Nah, kalau tetap memakai pakaian tebal ya dan selimut nantinya akan apa teman-teman? Yaitu adalah akan merangkap udara panas dalam tubuh dan malah akan membuat demam semakin tinggi teman-teman ya. Jadi kalau dikasih pakaian tebal dan selimut nanti akan terperangkap panasnya. Nanti maka panasnya semakin tinggi ya. Nah, kalau untuk observasi suhu setiap 30 menit juga tidak ya, biasanya 2 jam sekali ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Gampang banget ya. Oke, ini ada jiwa ya teman-teman ya. Seorang pria berusia 35 tahun dibawa oleh keluarganya ke RSJ Sansekerta karena sering berbicara sendiri. Hasil pemeriksaan psikiatri yang didapatkan yaitu pasien sering mendengar suara perempuan yang sering mengajak bercakap-cakap dan suara perempuan tersebut sering menyuruh pasien untuk bunuh diri. Berdasarkan data dari keluarga, kurang lebih 3 bulan yang lalu, pasien batal menikah karena mempelai wanita meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, pasien tampak loyo serta tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sering bolos bekerja, tidak peduli terhadap diri sendiri dan keluarga, menyendiri serta mudah marah. Apakah salah satu tanda gejala halusinasi pada kasus tersebut? A. Menyendiri, B. Bicara sendiri, C. Mudah marah, D. Loyo, E. Batal menikah. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya gampang banget ya teman-teman ya. Jawabannya adalah B ya, bicara sendiri ya. Nah, jadi di sini kita langsung ke pertanyaan terakhir ya. Apakah salah satu tanda dan gejala halusinasi? Nah, jadi di sini sudah disebutkan pada soalnya teman-teman ya. Jadi kita harus mengerti tentang ciri-ciri tentang halusinasi. Nah, coba kita lihat ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang pria berusia 35 tahun dibawa oleh keluarganya ke RSJ Sansekerta karena sering berbicara sendiri. Nah, ini termasuk halusinasi ya, teman-teman ya. Oke, dapat satu. Kemudian hasil pemeriksaan psikiatri yang didapatkan yaitu pasien sering mendengar suara perempuan. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ini termasuk apa teman-teman? Halusinasi pendengaran ya. Kemudian yang sering mengajak bercakap-cakap ya. Nah, dan suara perempuan tersebut sering menyuruh pasien untuk bunuh diri ya. Nah, ini tidak ya. Ini menyuruh pasien ya. Jadi ini mendengar suara-suara tadi. Kemudian berdasarkan data dari keluarga, kurang lebih 3 bulan yang lalu pasien batal menikah karena mempelai wanita meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, pasien tampak loyo serta tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sering bolos bekerja, tidak peduli terhadap diri sendiri dan keluarga, kemudian menyendiri serta mudah marah teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah disebutkan gejala halusinasi adalah bicara sendiri teman-teman ya. Nah, kalau menyendiri ini termasuk isolasi sosial teman-teman ya. Nah, di sini isos otomatis ya. Nah, tapi di sini tidak disebutkan dengan ciri-ciri yang lebih banyak ya untuk data-data objektif maupun subjektifnya teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa kok tidak mudah marah? Nah, di sini tidak ada tanda-tanda gejala PK atau perilaku kekerasan ya. Dari subjektif maupun objektifnya juga tidak ada teman-teman ya. Kemudian loyo ini juga tidak ya teman-teman ya. Ini efek saja. Kemudian batal menikah ini penyebabnya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan yaitu Nyonya S berusia 28 tahun dirawat di RSJ Merdeka.
Berdasarkan informasi dari keluarga, Nyonya S dibawa ke RSJ karena Nyonya S bertengkar dan berkelahi dengan tetangga rumahnya. Saat dilakukan pengkajian di RSJ, muka pasien tampak merah, tegang, wajah memerah dan tegang, kemudian berbicara kasar dan suara tinggi, serta pasien sering jalan mondar-mandir. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Halusinasi. B. Defisit perawatan diri. C. Harga diri rendah. D. Perilaku kekerasan. E. Ansietas. Nah, kira-kira apa teman-teman? Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Gampang banget ya. Jawabannya adalah D ya, perilaku kekerasan. Nah, kenapa kok perilaku kekerasan? Coba kita cari data-data di soalnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada Nyonya S berusia 28 tahun dirawat di RSJ Merdeka. Berdasarkan informasi dari keluarga, Nyonya S dibawa ke rumah jiwa karena Nyonya S bertengkar dan berkelahi dengan tetangga rumahnya ya. Nah, ini bisa jadi ya, ini data-datanya ya. Kemudian saat dilakukan pengkajian di RSJ, muka pasien tampak merah. Nah, ini data objektif ya, teman-teman ya. Data O-nya. Pasien tampak mukanya ya merah, kemudian tegang ya. Kemudian eh, ini pengulangan ya, wajah memerah dan tegang, berbicara kasar ya. Kemudian suara tinggi. Nah, ini otomatis adalah gejala PK atau perilaku kekerasan ya. Nah, ini ada serta pasien sering jalan mondar-mandir. Nah, ini efek aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi otomatis perilaku kekerasan ya, karena data-data dari subjektif maupun objektif juga menunjukkan adanya menuju ciri-ciri ke PK atau perilaku kekerasan. Kalau halusinasi seperti tadi ya, yang di soal sebelumnya yaitu kayak mendengar suara-suara ya, melihat yang tidak nyata. Kalau defisit perawatan diri otomatis apa teman-teman? Yaitu adalah kurangnya perawatan diri. Contohnya apa? Tidak mandi, tidak ganti baju. Nah, itu ya. Kemudian harga diri rendah. Nah, berarti apa? Ini kayak perasaan negatif terhadap dirinya sendiri sehingga apa teman-teman? Muncul atau hilangnya kepercayaan diri ya. Tidak pede gampangnya ya. Hilangnya kepercayaan diri ya. Biasanya malu terhadap keluarga, malu terhadap teman, malu terhadap ke sekitarnya karena tidak pede. Kalau ansietas berarti kecemasan. Di sini tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Tuan DP dirawat di RSJ Mertani sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dengan diagnosa medis schizofren paranoid. Sehari-hari pasien jarang berkomunikasi dengan teman sekamar atau perawat ruangan. Setiap hari pasien sering terlihat menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Tuan DP tidak mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di ruangan. Setiap kali diajak berbicara oleh perawat ruangan, Tuan DP hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Harga diri rendah. B. Isolasi sosial. C. Halusinasi. D. Defisit perawatan diri. Atau E. Waham. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jelas ya? Jawabannya adalah D ya. Oh maaf teman-teman, salah. Ini isolasi sosial ya, yang benar ya. B ya. Maaf. Nah, jadi di sini
Kenapa kok isolasi sosial teman-teman ya? Jadi di sini coba kita cari data-data subjektif maupun objektifnya ya. Jadi di sini Tuan DB dirawat di RSC Mertani sejak 1 bulan yang lalu dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Sehari-hari pasien jarang berkomunikasi dengan teman sekamar. Nah ini satu ya, ketemu. Kemudian atau perawat ruangan ya. Setiap hari pasien sering terlihat menyendiri. Nah ini juga ya. Tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Nah ini 3 ya. Tuan DP tidak mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di ruangan. Nah ini 4 data-datanya ya. Setiap kali diajak berbicara oleh perawat ruangan ya. Nah ini Tuan DP hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri. Nah ini termasuk tanda-tanda isolasi sosial teman-teman ya. Jadi isolasi sosial ini lebih menyendiri atau menarik diri dari lingkungan sosial ya, baik keluarga maupun masyarakat teman-teman ya. Nah, jadi jelas ya di sini isolasi sosial. Kalau harga diri rendah kayak tadi ya, berarti tidak pede. Di sini tidak menyebutkan ya. Kemudian halusinasi di sini tidak disebutkan dengar suara, melihat sesuatu, disuruh, nah ya. Kemudian defisit perawatan diri otomatis kurangnya perawatan diri. Ya, kalau waham berarti apa? Keyakinan yang salah ya. Nah, yang tidak realistis atau nyata ya. Di sini tidak disebutkan ya, teman-teman ya. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita bernama Nyonya D dirawat di RSJ Maju dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Saat dikaji data yang didapatkan yaitu Nyonya D nampak berbicara dan ketawa sendiri. Pasien mengutarakan bahwa Nyonya D sering mendengarkan suara pria yang mengajaknya berbicara. Nyonya D lebih banyak berdiam diri di kamarnya dibandingkan dengan bersosialisasi dengan teman kamar lainnya. Tindakan yang sesuai dengan kasus di atas yaitu A. Mengajarkan untuk melakukan distraksi, B. Merekam pembicaraan antara pasien dengan orang lain, C. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, D. Mengidentifikasi tingkat keparahan penyakitnya, E. Bersosialisasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, mengontrol halusinasi dengan cara menghardik teman-teman ya. Nah, jadi di sini disuruh kita mencari tindakan yang sesuai dengan kasus di atas. Nah, sebelum melakukan tindakan otomatis kita harus mengerti ya diagnosa keperawatannya ya untuk psiko sosial ya atau jiwa ya. Nah, jadi di sini ada seorang wanita bernama Nyonya D dirawat di RSC Maju dengan didiagnosa medis skizofrenia paranoid. Saat dikaji data yang didapatkan yaitu Nyonya D nampak bicara dan ketawa sendiri. Nah, ini otomatis apa teman-teman? Halusinasi. Ya. Nampak berbicara sendiri ya dan ketawa sendiri. Kemudian pasien mengutarakan bahwa Nyonya D sering mendengarkan suara pria yang mengajaknya berbicara. Nah, berarti ini halusinasi pendengaran teman-teman ya. Jelas ya. Nah, kemudian Nyonya D lebih banyak berdiam diri di kamarnya dibandingkan dengan bersosialisasi dengan teman kamar lainnya ya. Nah, kenapa kok tidak teman-teman ya, bersosialisasi ya. Di sini kita disuruh mencari tindakan yang sesuai dengan kasus di atas ya. Nah, berarti kalau di sini sudah halusinasi pendengaran, otomatis di sini harus SP1-nya, yaitu adalah mengontrol halusinasi dengan menghardik teman-teman ya. Nah, jelas ya.
Nah, kalau bersosialisasi di sini otomatis kalau ini ISOS ya. Nah, kalau ISOS, mohon maaf, ISOS di sini SP1-nya apa? Berkenalan dengan satu orang. Di sini tidak ada teman-teman ya, di sini tidak ada. Nah, ini hanya bersosialisasi, otomatis ini tidak termasuk ya. Oke, kalau poin A otomatis tidak ya, di sini untuk nyeri. Kalau B, merekam pembicaraan antara pasien dengan orang lain juga tidak ya. Kalau mengidentifikasi tingkat keparahan penyakitnya, ini juga tidak ya, teman-teman ya. Jadi jelas ya, otomatis berarti di sini halusinasi pendengaran termasuk SP1 halusinasi mengontrol halusinasi dengan cara menghardik teman-teman ya. Oke, jelas? Oke, lanjut teman-teman ya. Di sini ada seorang perawat di RSJ Maritim mengkaji seorang pasien bernama Tuan A berusia 31 tahun. Kemudian saat melakukan pengajian didapatkan hasil bahwa pasien sudah 2 hari tidak mandi. Pasien mengatakan malas untuk mandi. Pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Harga diri rendah. B. Isolasi sosial. C. Ketidakberdayaan. D. Defisit perawatan diri. E. Keputusasaan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, defisit perawatan diri. Nah, di sini kita disuruh mencari apakah masalah psikososial ya. Masalah yang ada di pertanyaan teman-teman ya. Oke, lanjut kita kaji. Seorang perawat di RSJ Maritim mengkaji seorang pasien bernama Tuan A berusia 31 tahun. Saat melakukan pengajian didapatkan hasil bahwa pasien sudah 2 hari tidak mandi. Nah, ini termasuk defisit ya, perawatan diri ya. Kemudian pasien mengatakan malas untuk mandi. Nah, ini poin kedua ya, data-datanya ya. Kemudian pasien tampak berpenampilan tidak rapi ya. Nah, tidak mampu berpakaian dengan benar serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Ini otomatis defisit perawatan diri ya, kurangnya perawatan diri ya. Jelas ya, teman-teman ya. Kalau harga diri juga tidak, ISOS juga tidak ya. Nah, ISOS juga seperti menyendiri atau menarik diri. Kemudian ketidakberdayaan ini juga tidak ya. Kalau ketidakberdayaan ini seperti persepsi atau tanggapan ya pasien terhadap perilakunya atau tindakan yang sudah dilakukan tapi tidak membawakan hasil ya. Berarti tidak berdaya. Nah, kalau keputusasaan berarti ya otomatis putus asa ya, teman-teman ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya? Bisa? Oke ya, terima kasih semoga bermanfaat. Kami doakan semoga teman-teman nantinya bisa mengerjakan soal-soal yang ada di SKB. Semoga saya ucapkan semoga teman-teman yang melihat channel ini lolos semuanya. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.